Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi singkat kita hari ini. Yuk, siapkan kopi kalian, karena dalam 5 menit ke depan kita bakal ngobrolin satu topik yang kadang kedengarannya berat banget, yaitu hak asasi manusia atau HAM. Di sesi rehat kopi yang santai, tapi daging semua ini, kita bakal kupas tuntas prinsip dasar HAM langsung ke intinya aja. Tunggu dulu. Sebelum kita bahas lebih jauh, coba deh saya tanya satu hal. Kalian mikir nggak sih kalau pelanggaran hak asasi manusia itu cuma terjadi di zona perang yang jauh di sana? Kalau iya, kita patahkan mitos itu detik ini juga. Jawabannya, jelas enggak. Kenyataannya nih, pelanggaran serius itu terjadi tiap hari di sekitar kita loh. Di sekolah, di kampus, atau bahkan di dalam rumah tangga kita sendiri. Bener banget tuh, makanya kita perlu paham betul apa sih sebenarnya HAM itu, tanpa perlu pusing mikirin jargon politik yang ribet. Yuk kita masuk ke pilar pertama kita, perisai tak kasat mata. Di sini kita bakal bongkar bareng-bareng apa sih nyawa dari hak asasi manusia itu sendiri. Coba deh kalian bayangin HAM itu kayak sebuah perisai pelindung tapi nggak kelihatan. Perisai ini nempel di diri kalian sejak kalian lahir. Poin paling pentingnya di sini, ini tuh anugerah langsung dari Tuhan ya, bukan kado dari pemerintah atau pejabat. Perisai tak kasat mata ini fungsinya murni untuk melindungi tiap-tiap orang. Nggak peduli apa suku kalian, agamanya apa, gendernya apa, atau sekaya apapun kalian. Tujuannya simpel banget kok, biar kita semua bisa hidup bebas, aman, adil, dan pastinya dihargai martabatnya. Masuk akal banget kan? Nah, setelah kita paham kalau tiap orang itu punya perisai pelindung ini dari lahir, kita lanjut ke pilar kedua, cetak biru global. Sekarang kita lihat gimana sih dunia itu secara resmi mengakui dan bikin kesepakatan bareng soal fondasi perisai ini di level internasional. Momen bersejarahnya tuh kejadian di tanggal 10 Desember 1948, waktu PBB akhirnya mengesahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Ini ibarat cetak birunya dunia kita, teman-teman. Di pasal 1 dengan tegas dibilang kalau semua orang itu dilahirkan merdeka dan punya martabat serta hak-hak yang sama. Dokumen ini yang jadi standar mutlak di seluruh dunia buat jamin kesetaraan, entah itu hak pribadi, hukum, politik, ekonomi, sampai pendidikan. Semuanya tanpa diskriminasi sedikit pun. Pokoknya, setiap manusia itu wajib dihormati. Tapi ya, sayangnya, sekedar tahu hak-hak ini aja tuh nggak cukup, karena di lapangan tantangannya berat banget. Dari sumber materi yang kita bedah, kita bisa ambil contoh laporan tentang dugaan pelanggaran HAM di Vietnam terhadap tahanan politik. Coba kita lihat perbandingannya. Di satu sisi, ada hak yang sedang diperjuangkan, yaitu kebebasan berpendapat dan demokrasi. Tapi di sisi lain, laporan yang masuk justru mencatat adanya dugaan penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi, dan pembatasan suara secara paksa. Ini jadi bukti nyata kalau perjuangan buat dapat perlakuan adil tanpa kekerasan itu masih terus terjadi di luar sana. Terus kalian mungkin mikir, loh, apa hubungannya kejadian di negara lain sama saya? Nah, disinilah pasal 19 masuk. Pasal ini tuh yang menjamin kebebasan kalian buat ngomong dan berpendapat. Perjuangan berat soal kebebasan berpendapat di luar sana itu pada dasarnya adalah hak yang sama persis kayak yang kalian pakai tiap hari sekarang. Iya, hak yang bikin kalian bisa santai posting opini atau komentar di media sosial hari ini. Tapi tolong digarisbawahi ya, bebas dan bertanggung jawab. Kebebasan kalian itu datang paketan sama tanggung jawab, jangan sampai malah nginjek-injek hak orang lain. Kita masuk ke pilar ketiga, realitas lokal. Di titik inilah teori-teori besar yang kita obrolin tadi langsung bergesekan sama realita kehidupan kita sehari-hari. Coba deh perhatiin di sekitar kita. Pelanggaran HAM itu nyata loh. Bullying atau perundungan di sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, sikap diskriminatif. Atau yang paling sering banget kejadian, sekedar nutup kuping dan gak mau ngehargain pendapat teman sekelas. Kalau kalian pernah ngelakuin atau bahkan cuma diem aja pas lihat hal-hal ini terjadi, kalian tuh sebenarnya lagi nonton pelanggaran martabat manusia secara live. Perisai tak kasat mata yang kita bahas tadi itu lagi dirusak parah, dan itu kejadian di halaman rumah kita sendiri. Nah, sekarang coba kita tarik napas sebentar. Kita masuk ke bagian cermin martabat. Karena bicara soal HAM, itu bukan cuma buat dihafal buat ujian, tapi buat dilakuin. Saya pengen kalian seolah-olah ngaca di cermin ini dan mulai refleksiin gimana sih kebiasaan kalian sehari-hari. Nih, dari materi kita, ada panduan aksi simpel yang bisa langsung kalian praktekin hari ini juga. Langkah pertama, mulai deh hargai perbedaan pendapat dan budaya di sekitar kita. Langkah kedua, stop segala bentuk perundungan. Dan bertemanlah sama siapa aja tanpa mandang status. Ketiga, kalau mau pakai hak berpendapat di medsos, pakai dengan bijak dan sopan. Jempolnya dijaga ya. Terus yang keempat, beraniin diri buat bantu temen yang lagi kena ketidakadilan. Ini tuh soal toleransi dan peduli, aksi nyata yang bisa dan wajib banget kalian mulai dari sekarang buat nyiptain lingkungan yang lebih damai.
Wah, nggak kerasa kita udah sampai di akhir sesi nih. Tapi sebelum kita benar-benar udahan, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian, bawa pulang dan pikirin. Hari ini, lewat kata-kata dan tindakan kalian, apakah kalian lagi ngebangun martabat manusia atau malah lagi ngancurinnya? Coba renungin lagi gimana cara kalian interaksi, cara komentar di internet, dan cara kalian memperlakukan orang lain. Semoga bedah materi kita hari ini ngasih kalian sudut pandang yang fresh ya soal HAM. Terima kasih udah nemenin kita di sesi rehat kopi yang bermakna ini. Sampai jumpa di bedah materi seru selanjutnya.